Jika Perang Dunia III terjadi, apa dampaknya bagi Indonesia? Kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, terutama jika melibatkan negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, NATO, dampaknya ke Indonesia kemungkinan tidak langsung berupa perang fisik, tapi sangat terasa di ekonomi, sosial, dan keamanan. Ini gambaran realistisnya. 1. Indonesia kemungkinan tidak jadi medan perang awal-awal. Indonesia bukan anggota aliansi militer besar. Kita non-blok, jadi kecil kemungkinan langsung diserang. Tapi kalau konflik besar meluas di Asia Pasifik, misalnya Cina, Taiwan, posisi Indonesia jadi strategis karena jalur laut penting, Selat Malaka, Selat Natuna. Artinya, kapal perang asing bisa lalu lalang. Ketegangan di Laut Natuna bisa meningkat, tekanan diplomatik dari blok barat dan timur. 2. Ekonomi bisa terpukul keras. Ini yang paling cepat terasa. Rupiah melemah, investor global biasanya kabur ke aset aman, rupiah bisa jatuh. BBM dan energi naik, harga minyak dunia hampir pasti melonjak, efek domino ke ongkos transport, harga makanan, biaya listrik. Pangan bisa mahal. Indonesia masih impor gandum, kedelai, pupuk. Kalau rantai pasok dunia terganggu, harga naik, resiko inflasi tinggi. Singkatnya, biaya hidup naik. 3. Perdagangan internasional terganggu. Ekspor impor melambat karena jalur laut tidak aman. Asuransi kapal mahal, pelabuhan luar negeri tutup. Efeknya, industri bisa kekurangan bahan baku, PHK meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat. 4. Militer Indonesia akan siaga penuh. Kemungkinan yang dilakukan pemerintah, perkuat perbatasan Natuna, Papua, Laut Timur, tingkatkan patroli laut dan udara, fokus pertahanan dalam negeri, perketat keamanan siber. Bukan untuk menyerang, tapi mencegah terseret konflik. 5. Dunia digital dan informasi bisa kacau. Perang modern bukan cuma senjata, serangan siber, hoak besar-besaran, propaganda. Indonesia bisa kena gangguan internet, kebocoran data, kepanikan publik akibat disinformasi. Ringkasnya, kalau Perang Dunia III terjadi, Indonesia kemungkinan mengalami harga barang naik, rupiah melemah, ekonomi melambat, keamanan diperketat, terkena tekanan politik internasional. Tapi belum tentu jadi lokasi perang langsung kecuali konflik meluas di Asia Tenggara. Skenario terburuk kalau perang nuklir benar-benar terjadi. Ini versi ekstrim, bukan yang paling mungkin. Aku jelaskan bertahap dari dampak global sampai efek ke Indonesia. Skenario terburuk perang nuklir dunia. Kota-kota besar dunia hancur dalam hitungan jam. Jika negara pemilik nuklir saling menyerang, ratusan hingga ribuan bom nuklir bisa dilepaskan. Kota besar seperti New York, Beijing, Moskow, London, dan lain-lain musnah. Puluhan juta orang meninggal dalam hari pertama. Ledakan nuklir bukan cuma panas, tapi juga gelombang kejut, radiasi mematikan, kebakaran masif. 2. Nuclear winter, matahari tertutup asap. Ini bagian paling menakutkan. Kebakaran kota menghasilkan asap hitam raksasa yang naik ke atmosfer, menutup sinar matahari selama bertahun-tahun. Akibatnya, suhu bumi turun drastis, musim tanam gagal, tanaman mati, rantai makanan runtuh. Ini disebut nuclear winter atau matahari tertutup asap. 3.
ketiga, kelaparan global. Karena pertanian hancur, produksi beras, gandum juga turun tajam. Negara eksportir pangan kolaps. Distribusi dunia berhenti. Diperkirakan miliaran orang bisa kelaparan, bahkan di negara yang tidak ikut perang. Dampaknya ke Indonesia, walau tidak kena bom langsung, Indonesia kemungkinan tidak jadi target nuklir, tapi tetap terkena efek. Pangan langka. Indonesia masih impor gandum dan kedelai. Kalau dunia lumpuh, stok cepat habis. Harga melambung ekstrim, uang jadi kurang berarti, barang jadi rebutan. Sistem ekonomi runtuh, bank bisa tutup, logistik macet, industri berhenti, penyakit meningkat karena gizi buruk, air bersih terbatas, rumah sakit kekurangan obat. Potensi kerusakan sosial. Kalau makanan langka, keamanan bisa terganggu. Singkatnya, bukan bom yang membunuh kita, tapi kelaparan dan kekacauan. 4. Dampak jangka panjang puluhan tahun. Kalau ini benar-benar skenario terburuk, kanker meningkat akibat radiasi global. Bayi lahir cacat, ekosistem rusak, peradaban manusia mundur puluhan bahkan ratusan tahun. Ini bukan film, ini kemungkinan ilmiah kalau perang nuklir skala besar terjadi. Kesimpulan jujur, skenario terburuk perang nuklir bukan negara mana menang, tapi umat manusia sama-sama kalah. Apakah nuklir bisa menyebabkan kiamat atau kita masih bisa selamat? Apakah nuklir pasti menyebabkan kiamat atau kita masih bisa selamat? Nuklir tidak otomatis berarti kiamat manusia, tapi bisa jadi bencana terbesar dalam sejarah, tergantung skala perang. Aku jelaskan dengan sederhana. Apakah perang nuklir pasti kiamat? Tidak selalu kiamat total, tapi bisa sangat dekat ke sana. Ada 3 skenario utama. Yang pertama, skenario nuklir terbatas paling ringan. Contoh, 1-5 bom nuklir. Konflik lokal, misalnya satu negara menyerang satu kota, dampak ratusan ribu atau jutaan tewas, kota hancur, radiasi lokal. Tapi dunia masih jalan, internet tetap ada, pertanian global masih berfungsi, Indonesia relatif aman. Ini bukan kiamat, tapi tragedi besar. Skenario kedua, nuklir regional sedang, misalnya India vs Pakistan, Korea Utara vs Korea Selatan. Puluhan bom nuklir. Akibatnya, cuaca dunia terganggu, harga pangan melonjak, krisis ekonomi global, kelaparan di banyak negara. Indonesia, harga makanan naik, impor terganggu, ekonomi terpukul, masih bisa bertahan, tapi hidup jadi jauh lebih berat. Skenario ketiga, nuklir global atau terburuk. Amerika Serikat dengan Rusia atau dengan Cina, NATO saling menyerang, ratusan atau ribuan bom nuklir. Akibatnya nuklir winter, gagal panen bertahun-tahun, miliaran kelaparan, sistem dunia runtuh. Ini mendekati kiamat peradaban, tapi kemungkinan manusia tetap tidak punah total. Manusia sangat adaptif, akan tersisa populasi di wilayah terpencil, termasuk Asia Tenggara. Tapi dunia modern berakhir. Kesimpulan penting, nuklir tidak menjamin kepunahan manusia, tapi bisa menghancurkan peradaban, ekonomi global, stabilitas sosial. Yang bertahan hidup bukan yang paling kaya, tapi yang dekat sumber makanan, hidup komunitas, punya air bersih, bisa bercocok tanam. Kalau mau jujur, Indonesia termasuk negara yang relatif lebih punya peluang bertahan karena iklim tropis, air melimpah, tanah subur, bukan target nuklir utama.